No cut on real time, speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Potah, spesialis bedah isi kepala dari kanal Potah ya. Di edisi ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membedah sejarah Kota Sebulu Salam. Bagaimana transisi dari Kabupaten Aceh Selatan ke Kabupaten Aceh Singkil, lalu kemudian bertransisi dari Kabupaten Aceh Singkil ke Kota Sebulu Salam. Bersama saya sudah ada Bapak Haji Damhuri SPMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya nih, Pak? Kabar baik ya. Kabar baik ya. Alhamdulillah tetap sehat juga semua. Ya. Saya ingin bertanya ini. Saya panggil Mak Uncu aja ya, karena memang silakan boleh. Silakan yang mau apa. Mau tutur keluarga juga boleh, tutur secara umum juga boleh. Ya, karena memang di dalam silsilah keluarga saya menuturnya Mak Uncu, teman-teman ya. Jadi biar lebih akrab dan tidak agak ada rasa canggung, saya manggilnya Mak Uncu seperti biasa. Baik. Mak Uncu, saya mau tanya nih Mak Uncu kan, gimana sih sebenarnya cerita awal transisi dari Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil? Ya. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh teman-teman di mana saja berada. Seperti yang dipertanyakan oleh saudara Potah. Kota ya apa? Potah. Bahwa bagaimana sebenarnya prosesi transisi Aceh Singkil ini dari Aceh Selatan. Iya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ketika di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa daerah Singkil ini termasuk daerah Tepatuan, Bakongan, Kota Pajar, malah sampai ke Melabuh, itu baru pertamanya itu dibentuk satu kabupaten. Sampai ke Melabuh? Iya, sampai ke Melabuh, namanya Aceh Barat. Aceh Barat. Wow. Kemudian tidak berapa lama itu Aceh Barat itu sendiri dipecah menjadi dua kabupaten, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Nah, jadi Aceh Selatan itu mulai wilayah Singkil wilayah Singkil yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan Dairi ketika itu sampai ke daerah Babahrot Belang Pidi sekarang. Belang Pidi sekarang. Jadi atau Abdia sekarang. Jadi itu masuk ke Kabupaten Aceh Selatan. Jadi ketika itu kisaran tahunnya itu tahun berapaan itu, Mak Uncu? Mulai dari Aceh Barat ke Aceh Selatan. Awal tahun 50. Awal tahun 50-an. Pasca kemerdekaan. Ya, pasca kemerdekaan. Jadi Aceh Selatan itu ketika itu mencakup beberapa kewedanaan atau perwakilan ketika itu perwakilan kabupaten, yaitu ada Singkil, ada Bakongan, ada Tepatuan sendiri sampai ada ke Belang Pidi. Jadi semuanya itu tergabung ke dalam Kabupaten Aceh Selatan. Itu disebut dengan kewedanaan. Ya, atau pecah-pecahannya itu seperti Singkil tadi itu kewedanaan sebelumnya. Atau begitu terbentuk Kabupaten Aceh Selatan, maka kewedanaan Singkil dan kewedanaan Belang Pidi pun itu dibentuk menjadi semacam perwakilan Kabupaten Aceh Selatan. Jadi ada perwakilan Kabupaten Aceh Selatan di Singkil, ada perwakilan Kabupaten Aceh Selatan di Belang Pidi. Di Belang Pidi. Jadi begitu. Kemudian sebenarnya dari awal-awal juga karena kita merasa sama-sama kewedanaan, sebenarnya Singkil sendiri pun sudah dari awal-awal kemerdekaan itu lebih masif lagi di tahun 50-an, tahun 55, 56 kita sudah mulai bergerak sampai tahun 60-an bergerak untuk menuntut sendiri supaya Singkil itu sendiri dijadikan menjadi sebuah kabupaten. Kita terkenal ketika itu ada namanya Papkos, Namanya Papkos. Panitia pembentukan
Kabupaten Singkil. Singkil. Nah, Papkos, ya. Papkos. Nah, Jadi jadi pembentukan Kabupaten Singkil. jadi ya tentu pertama tuntutannya dianggap Singkil itu memang dari zaman dulu sudah merupakan kewedanaan. Luas wilayahnya juga cukup luas, penduduknya juga luas. Yang ketika itu kecamatannya terdiri dari 4, ya, yaitu Kecamatan Singkil, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Simpang Kiri. Itu lama diperjuangkan begitu sedemikian rupa. Ya ada apanya, ada turun naiknya lah. Yang saya maksud turun naik itu ya kadang-kadang sedang hangat, kadang-kadang udah dingin, hangat, pokoknya terus bergelombang Sampai pada akhirnya di tahun 1999 ya, baru kemudian ya, Kabupaten Aceh Singkil terbentuk. Ya, kemudian kemudian lagi seperti yang telah disampaikan juga, kemudian digantilah pembantu Bupati Singkil, ya, kalau nggak salah itu dari Muslim Dahri kalau nggak salah. Ke Arifin Usman. Oh, bukan, belum lagi, masih jauh. Pak Arifin Usman nggak pernah jadi PB Bupati, nggak pernah. Kewedanaan. Ya nggak pernah. Jadi diganti beliau, digantikan oleh almarhum Pak Makmur Saputra. Pak Makmur. Ya, itu sekitar tahun 96 begitu ya. Sekitar ya sekitar itulah 90-an. Ya, di bawah 97 yang pasti, mungkin sekitar ya 94 95 sampai 9 diganti. Jadi beliau semenjak beliau menduduki atau memangku jabatan pembantu Bupati Singkil tadi, maka sejak itulah digalakkan kembali, diupayakan kembali pembentukan Kabupaten supaya Aceh Singkil. Jadi atas perjuangan masyarakat Singkil semuanya, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, ditambah juga kemampuan teman-teman pada ketika itu melakukan diplomasi ke DPR Aceh, ke Bupati Aceh Selatan, dukungan Pak Gubernur Aceh, ya, dukungan Gubernur DPR Aceh yang saya maksud, termasuk juga dukungan DPRK Aceh Selatan ketika itu, ya, dan kita perjuangkan oleh panitia sama-sama ketika itu ya, yang langsung diketuai oleh Pak Makmur, itu ketuanya, maka dan Pak Makmur ini adalah putra Singkil, ya, putra Simpang Kiri, ya, putra Simpang Kiri waktu itu, Simpang Kiri, ya. Kalau hari ini mungkin Kecamatan Penanggalan namanya. Ya, sekarang kalau dulu itu Simpang Kiri mencakup wilayah dari Runding, Sultan Daulat, itu dinamakan Simpang Kiri. Semua. Jadi beliau lah akhirnya berkat perjuangan bersama tadi, maka dukungan Menteri Dalam Negeri, ya, dukungan DPR RI juga, maka alhamdulillah pada tahun 1999 maka disahkanlah undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. Dan Pak Makmur langsung menjadi PJ pertama. Langsung ada pemilihan berapa tahun kemudian, setahun atau 2 tahun nggak salah, langsung tahun 2000 diadakan pilkada. Kemudian ya juga Pak Makmur yang terpilih sampai 2 periode. Dan apakah dari situ kemudian ini Mak Uncu, ya, dari situ mulai ada gagasan-gagasan ketika Pak Makmur duduk, ya, menjadi Bupati Aceh Singkil, ada gagasan untuk memekarkan Kota Sebul Salam. Maksudnya waktu itu kan Simpang Kiri. Ya, memang sebagaimana kita ketahui, perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Singkil itu kan merupakan perjuangan bersama. Oleh karenanya ketika di awal-awal pun sebenarnya terjadi sedikit tarik-menarik atau perbedaan pandangan, tapi tidak sempat membuat perpecahan. Tentang gagasan itu yang ada perbedaan atau tarik-menarik itu adalah persoalan ibu kota. Persoalan ibu kota kabupaten. Ya, apakah
ibu kota Kabupaten Aceh Tetap Singkil di itu di Singkil atau dipindah ke tempat lain? Bukan dipindah. Waktu ini sebelum disahkan. Sebelum disahkan Undang-undangnya. Iya, iya. Nah, apakah di Subusalam ini terjadi tarik menarik? Nah, tapi tidaklah sempat membuat perpecahan dan akhirnya atas musyawarah bersama juga dan ini itu maka disepakatilah tetap Singkil jadi ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Namun demikian tersirat waktu itu, tersirat bersama bahwa suatu ketika, suatu masa, itu kan akan dimekarkan Subusalam punya pemerintah tingkat 2 tersendiri, Singkil juga punya pemerintah sendiri sehingga begitu agak sedikit ya dalam tanda petik sedikit dingin, tidak terjadi tarik menarik tentang ibu kota Kabupaten Aceh Singkil tadi ya. Karena memang di awal pembentukan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil pun itu bupati pertamanya adalah Bapak Makmur Saputra Bancin, adalah putra Simpang Kiri sendiri. Dan ketua DPRK-nya juga dari putra Simpang Kiri sendiri. Ya, Bapak Usman apa? Pak Usman. Ya, Bapak Usman. Usman Arifin ya. Ya, Purnawirawan mantan dan Ramil Simpang Kiri. Ya, sebenarnya kalau dari segi dukungan politis seperti disebutkan tadi, kalau Simpang Kiri berkeras waktu itu bisa-bisa saja. Ya kan bisa saja seperti saudara sampaikan, ya PP Bupatinya orang Simpang Kiri, ketua DPR-nya juga orang Simpang Kiri. Tapi kan kita tidak mengutamakan itu, kita mengingat dan menimbang, kita mengutamakan bagaimana cara terbentuk dulu Kabupaten Aceh Singkilnya. Tapi kemudian di periode kedua Pak Makmur Saputra Bancin menjabat. Kemudian lalu terbentuk kota Subusalam gitu ya. Betul. Apakah itu sudah jelas ada campur tangan Pak Makmur Saputra Bancin juga dalam pemekaran kota Subusalam ini, Pak Uncu? Ya, baik. Setelah berjalan beberapa tahun Kabupaten Aceh Singkil, meskipun semua sudah punya niat, punya rencana bersama untuk memekarkan, tapi prosesnya itu kan tidak mudah dan membutuhkan waktu. Secara logika saja tidak mungkin dalam tempo setahun 2 tahun langsung dimekarkan lagi, itu juga tidak mungkin, butuh waktu. Jadi kalau nggak salah itu ya di sekitar tahun kelima lah ya, tahun kelima setelah terbentuk Aceh Singkil, maka dibentuklah panitia pembentukan pemerintah kota Subusalam, yang tugas kepanitiaan ini memperjuangkan bagaimana cara supaya Subusalam ini dijadikan menjadi daerah tingkat 2, yaitu pemekaran dari Aceh Singkil. Ada siapa-siapa aja itu? Yang ketiga, kalau yang apanya orangnya banyak sekali orangnya. Pak Asmaudin dan Pak Merasakti ya? Ketuanya tentu Pak Abang Haji Asmaudin, kemudian juga di sana ada Pak Merasakti, ada Pak Salmaja. Ada Pak Salmaja juga. Ada Pak Salmaja, ada Pak Baktiar, ada Pak Ansari Dusambo, ada Pak Sugito, Pak Salidin Padang. Banyak sekali. Banyak sekali yang mengupayakan, karena saya membaca penelitiannya kan, penelitiannya. Mereka bergerak menuju. Tentu penitia ini, tadi kan dipertanyakan bagaimana campur tangan Pak Makmur. Ya, udah pasti karena pertama beliau selaku bupati, beliau yang menetapkan penitia itu, yang mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan penitia itu Bupati itu Singkil. Iyalah ya, kan dia yang menunjuk kepanitiaan. Malah bukan hanya itu, termasuk dukungan pembiayaan. Dukungan politis baik di pemerintah Aceh Singkil maupun di eksekutif dan legislatif. Dan juga saya kira Pak Makmur cukup gigih, cukup berjasa, cukup banyak berbuat untuk memperjuangkan itu sampai ke tingkat provinsi, sampai malah ke Jakarta ya, sampai ke Jakarta. Jadi itu dukungan yang luar biasa dari Pak Makmur almarhum. Gitu. Makanya oleh karena itu
tahun kelima tadi ya alhamdulillah berkat perjuangan bersama juga dan beberapa kali panitia melakukan persiapan administrasi, persiapan dukungan politis dan sebagainya, baik ke pemerintah Provinsi Aceh maupun ke Depdagri, ke DPR RI, maka dan ketika itu juga terakhir ada kunjungan dari Komisi 2 DPR RI ke Salam ini meninjau kesiapan. Seberapa siap? Seberapa Kabupaten siap Aceh Singkil mempersiapkan Kota Sebul Salam. Gitu kira-kira. Ya, jadi dan begini, Maucu. Periode pertama Pak Makmur itu 2000 sampai dengan 2005. 2006 diadakan lagi pilkada dan 2007 dia terpilih. Sementara Kota Sebul Salam terbentuk tanggal 2 Januari 2007 dan itu adalah tahun pertama ia menjabat di periode kedua. Apakah itu adalah janji politik, Maucu, kepada tokoh-tokoh masyarakat Kota Sebul Salam? Oh iya, ya. Saya kira pertama yang saya sampaikan bahwa atas perjuangan tadi seperti juga Ananda sampaikan, pemerintah pusat ya kan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 ya. Maka disahkanlah pembentukan pemerintah Kota Sebul Salam dengan ibu kotanya Sebul Salam. Dan ketika itu diangkatlah Kakanda Haji Asmauddin sebagai PJ Wali Kota. Ya, lalu bagaimana apa tadi pertanyaannya apakah itu semacam janji politik? Saya kira ya. Bisa jadi ya. Pertama yang saya tahu memang ketika awal-awal pembentukan Aceh Singkil pun ya kan, pembentukan Kabupaten Aceh Singkil saya maksud ketika terjadi ada perbedaan pandangan letak ibu kota antara Sebul Salam dan Singkil, di situ sudah terbersit bahwa suatu saat akan kita usahakan bagaimana cara Sebul Salam juga menjadi sebuah pemerintah kota. Itu satu. Yang kedua juga ada hubungannya saya kira dengan pilkada tahun 2006. Ya, sebagaimana kita ketahui 2006 itu juga Pak Makmur sebagai calon. Dan saya kira basis Pak Makmur ketika itu yang paling utama itu adalah Simpang Kiri. Nah, jadi dia adalah warga Penanggalan. Iya, Simpang Kiri basis utamanya. Jadi di satu sisi masyarakat Simpang Kiri menginginkan bupati ini, Pak Makmur ini jadi bupati supaya mulus perjuangan Pemko, supaya mulus, supaya mendapat dukungan. Gagasan tadi supaya mulus. Yang kedua juga tentu mungkin ini saya menebak-nebak aja nih. Tapi kalau dari sisi masyarakat jelas menginginkan Pak Makmur terpilih supaya pembentukan Pemko ini mulus. Dan di sisi Pak Makmur sendiri, saya belum pernah bincang-bincang sama Pak Makmur ketika beliau almarhum ada, tapi semacam feeling saya lah. Bukan dari dia ya. Feeling saya pasti beliau mempunyai kepentingan terhadap Simpang Kiri ini supaya mempunyai kepentingan untuk terpilih kembali untuk yang kedua. Nah, jadi kepentingannya tetap baik untuk untuk kemajuan kita. Ya, untuk kemajuan bersama. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan lagi ini Mauncu, tapi durasi kita sudah habis dan tadi sudah dipaparkan ada banyak sekali tokoh yang berjuang termasuk Pak Makmur Saputra Banting yang cukup berjasa untuk pemekaran Kota Sebul Salam dan ada banyak lagi, ada Pak Asmauddin, ada Pak Merasakti, Pak Salmajian juga ya. Harapan Mauncu nih untuk generasi milenial ke depan nih, apa yang mau disampaikan? Iya, baik. Kami sedikit saya juga menyampaikan masalah kepanitiaan, bahwa kepanitiaan itu benar ada terlibat beberapa orang, tapi harus kita sadari juga, harus kita hargai bersama bahwa di luar kepanitiaan itu banyak orang yang turut membantu proses itu, yang ikut berperan, baik pembiayaan, pemikiran dan sebagainya, tapi tidak tertulis banyak itu. Lalu di segmen terakhir ini pertanyaannya bagaimana peran milenial kan? Saya kira
salah satu tujuan utama pembentukan pemerintah kota Salam khususnya dan pemerintah lain umumnya, yaitu adalah tujuan akhirnya adalah mesejahterakan masyarakat. Itu tujuan akhir. Jadi untuk mensejahterakan ini tentu tidak semudah itu, perlu persiapan-persiapan. Terutama yang paling penting itu adalah kesiapan SDM. Kita harapkan kawala muda, para milenial Subul Salam, ayo maju menempuh pendidikan yang baik agar bisa memanfaatkan sumber daya alam Subul Salam yang begitu melimpah ruah. Terima kasih. Terima kasih Mang Ucu sudah meluangkan waktu di Kanal Potah. Ya. Mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Ya, Terima siap. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No cut on real time speak up.